Arianti dari kelas 96 absen 20. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit sistem reproduksi, yaitu endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini, endometrium dapat tumbuh di indung telur atau ovarium, lapisan dalam perut atau peritoneum, usus, vagina, atau saliran kemih. Endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh, kemudian keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Selanjutnya ada penyebab endometriosis. Yang pertama ada retrograde menstruation. Retrograde menstruation adalah kondisi ketika darah menstruasi tidak mengalir keluar tubuh melalui vagina, tetapi berbalik arah dan masuk ke rongga panggul melalui saluran indung telur atau tuba falopi. Yang kedua ada gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada perubahan sel yang belum matang. Normalnya sel-sel yang belum matang atau embrionik tumbuh seiring dengan pertumbuhan tubuh manusia. Pada endometriosis, sel-sel ini diduga dapat berubah menjadi sel endometrium akibat perubahan hormon di dalam tubuh, salah satunya hormon estrogen. Yang keempat, ada perubahan sel peritoneum. Peritoneum adalah selaput yang melapisi bagian dalam perut. Yang kelima, ada perpindahan sel endometrium. Pada kondisi ini, sel endometrium dapat berpindah ke bagian tubuh lain melalui darah, serta sistem getah bening, yaitu bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ada operasi. Prosedur seperti operasi sesar dan histerektomi dapat menyebabkan sel endometrium menempel di area bekas sayatan sehingga terjadi endometriosis. Selanjutnya pun ada gejala endometriosis. Gejala endometriosis dapat bervariasi. Sebagian wanita dapat mengalami gejala ringan, tapi sebagian lagi dapat mengalami gejala sedang sehingga parah. Beberapa gejala yang umumnya timbul adalah: pertama, nyeri hebat di perut bagian bawah dan sekitar panggul, terutama saat menstruasi. Yang kedua, ada kram perut selama beberapa hari sebelum dan selama menstruasi. Yang ketiga, volume darah yang berlebihan saat menstruasi. Yang keempat, sakit di punggung bagian bawah selama menstruasi. Yang kelima, perdarahan di luar siklus menstruasi. Dan yang keenam, nyeri saat atau setelah berhubungan seksual atau dispareunia. Yang ketujuh, sakit saat buang air besar atau buang air kecil. Yang kedelapan, diare, kembung, mual, sembelit, dan mudah lelah selama menstruasi. Dan yang terakhir ada sulit hamil. Masa inkubasi pada penyakit endometriosis berbeda tergantung pada orang yang menderitanya. Namun biasanya penyakit tersebut menghabiskan masa inkubasinya selama 48 jam. Jika terus dibiarkan, endometriosis beresiko menyebabkan komplikasi tertentu seperti radang panggul, kanker ovarium, infertilitas, atau kemandulan. Ada juga pengobatan endometriosis. Yang pertama, pemberian obat pereda nyeri. Yang kedua, terapi hormon. Terapi ini bisa berupa kontrasepsi hormonal, gonadotropin relaxin hormonnya atau GnRH, agonis dan antagonis, terapi progestin, penghambat aromatase, dan yang ketiga ada operasi konservatif, dan keempat perawatan kesuburan. Pencegahan endometriosis. Yang pertama, berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang ketiga, menurunkan berat badan bila mengalami obesitas. Yang keempat, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein secara berlebihan. Yang kelima, menyusui dan memberikan ASI eksklusif setelah melahirkan, karena menyusui diteliti dapat mencegah timbulnya endometriosis. Yang keenam, ada berkonsultasi dengan dokter mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang tepat.
Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.